Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali lagi di podcast Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Bandung bersama saya Isma. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan pemilih pemula sejak dini dan perannya dalam menghadapi pemilu selanjutnya. Seperti kita tahu, generasi muda ini akan menjadi penentu demokrasi Indonesia. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber yang spesial pada hari ini. Bersama kita telah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Bapak Kahpiana. Ya Pak, beliau akan berbagi pandangan tentang tema kita pada hari ini dan juga memberikan edukasi untuk kita semua, khususnya bagi para pemilih muda. Bapak Kahpiana, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya? Boleh, langsung bertanya nih. Iya. Dalam menghadapi pemilu selanjutnya nih Pak, mungkin di 2029 ya Pak ya. Calon pemilih pemulanya kan kalau kita hitung mundur saat ini duduk di bangku SMP atau SMA ya Pak ya? Iya. Ya, apakah itu usia yang tepat untuk memberikan pendidikan pemilih Pak kepada mereka? Sangat tepat karena pentingnya edukasi, wawasan tentang kebangsaan, tentang politik, tentang demokrasi itu kan semestinya hadir terus pada saat usia mereka masih remaja ya. Maka di kurikulum pendidikan kita itu ada kurikulum yang berbasis tentang pendidikan Pancasila. Di dalamnya ada demokrasi, kesadaran hukum, kemudian ada ada tentang P4 dulu ya kita itu dikenalkan karena memang negara kita kan negara hukum, negara demokrasi, negara yang memang diberikan seluas-luasnya hak untuk memilih bagi masyarakat dan hak untuk dipilih. Maka penting sekali pendidikan pemilih ini. Begitu. Bagi Pak. Berarti kalau untuk di usia remaja itu pendidikan pemilih yang tepat itu seperti apa Pak, yang agar mereka memahaminya lebih mudah Pak, generasi muda ini? Di sekolah ataupun di beberapa lembaga pendidikan itu kan kita kenal dengan pemilihan kelas lah ya, ketua kelas. Dia dipilih secara langsung oleh anggota kelasnya, itu kan bagian dari pendidikan pemilih. Betul, Pak, sejak dini kan. Seperti dulu kita sekolah misal di SMP ada ketua kelas KM ya, kemudian lebih skupnya lagi tingkat sekolah ada ketua OSIS atau ketua pimpinan siswa yang tentu dipilihnya secara langsung. Nah ini bagian dari pendidikan bagi remaja, bagi pemilih pemula untuk pemilu 2029 mendatang. Kenapa? Karena kalau tidak dilatih sejak dari remaja, cara berpikir untuk menentukan pilihan itu mungkin saja bisa sangat pragmatis ya, bisa sangat pragmatis karena pendidikan pemilih di tingkat sekolah itu bisa menentukan bagi karakter seseorang dalam menentukan pilihannya. Dia bisa memilih secara cerdas, dia bisa memilih tanpa ada efek materi apapun. Jadi yang dia pilih itu adalah berdasarkan pada akal yang sehat, rasionalitas dia tanpa pragmatisme dia. Begitu. Begitu ya teman pemilih, berarti seperti yang pemilihan OSIS gitu. Betul. Juga ya Pak ya, salah satu praktik dari demokrasi ya Pak ya. Praktik demokrasi di skup sekolah. Di skup sekolah, betul sekali. Nah, taruhlah sudah menerapkan kesadaran dalam menentukan hak pilihnya nih Pak ya. Nah, sedangkan pemilu itu kan tidak sekedar mencoblos nih Pak. Betul. Nah, bagaimana untuk menyadarkan teman-teman pemilih muda ini kalau mereka juga harus aktif dalam melaporkan atau mengawasi jalannya pemilu nanti Pak? Sebetulnya ini yang menjadi wacana kami ya, Bawaslu dengan Komisi A DPR sebagai mitra dan Kesbangpol. Indeks pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung ini relatif terus meningkat sebetulnya, tapi dalam taraf stagnan. Nah, kami menawarkan formulasi meningkatkan
indeks demokrasi dengan cara pendidikan pengawasan partisipatif yang tentu menjadi modal dari pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kenapa? Karena penting edukasi tentang pemilu itu bukan hanya tanggung jawab kami ya, kita ya, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, Kesbangpol, Komisi A, DPRD, tapi tentu kepentingan kita semua, kepentingan seluruh elemen masyarakat tentang nasib demokrasi kita di Kabupaten Bandung ke depan. Nah, maka yang patut harus kita dorong bersama dengan para mitra itu adalah bagaimana pemerintah daerah mensupport kegiatan-kegiatan yang berbasis pada indeks pembangunan demokrasi. Karena pemilu itu bukan hanya kegiatan yang sifatnya formalitas semata, tapi juga ada substansialnya di dalamnya. Bagaimana cara memilih yang baik, cara memilih pemimpin yang baik, cara memilih seorang bupati, seorang pejabat negara level tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Kalau penanaman cara berpikir memilihnya itu sudah salah kaprah, maka penting pendidikan demokrasi supporting dari pemerintah setempat itu. Begitu nih. Baik Pak, berarti memang peran untuk pendidikan pemilih ini tidak hanya tugasnya KPU dan Bawaslu ya Pak. Ya betul. Bisa juga dimulai di rumah juga ya Pak ya. Dimulai di rumah. Betul. Cara menerapkan bagaimana dari orang tua, ibu, anak, kemudian kakak menerapkan saling menghargai, menghormati, saling membagi tugas dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari melakukan suatu pola musyawarah ya. Melakukan suatu pola musyawarah tanpa kemudian doktrinnya itu adalah otoritarisme. Karena memang itu yang penting, pendidikan pemilih sejak di rumah itu betul. Atau pendidikan demokrasi di rumah itu memang penting begitu. Baik Pak, lanjut ya Pak ya. Ini kalau yang menghambat dalam pendidikan pemilih ini nih Pak, apakah lebih condong di administrasinya atau secara substantifnya gitu Pak? Mereka tidak mengetahui saya ini memilih untuk apa, atau calon-calon yang akan memimpin nanti itu seperti apa, atau secara administrasinya mereka memang malas aja gitu Pak untuk ngecek data dirinya sendiri gitu Pak. Sebetulnya gini, instrumen kesadaran itu tadi ya, poin utamanya adalah bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tapi juga instrumen yang paling penting di negara kita itu kan adalah partai politik. Di antaranya sejauh mana partai politik memberikan peran kepada masyarakat konstituennya berkaitan dengan kaderisasi partai. Nah, kaderisasi partai ini terhadap konstituen. Partai mampu nggak melakukan proses kaderisasi untuk kepemimpinannya, untuk calon kepemimpinannya. Nah, sehingga yang lahir itu bukan pada saat menjelang pemilu. Ini kan faktanya kan sekarang yang lahir, mohon maaf ya, saya sedikit agak mengkritik teman-teman partai politik. Partai politik kan hadir pada saat orang yang baru saja, baru datang kemudian dia mendaftarkan diri, itu tidak tahu siapa dia dan lain sebagainya. Akhirnya ada kebutaan dari pemilih. Ini siapa orang itu? Apakah dia akan mampu mewakili kita, misal mewakili masyarakat atau tidak? Kalau memang mampu mewakili masyarakat, selama ini perannya apa? Kan begitu. Yang akhirnya masyarakat mungkin ya, yang kita temukan dari beberapa temuan kita pada saat klarifikasi itu, masyarakat berpikir pragmatis itu karena memang buta akan siapa yang akan dipilih. Ngapain kita datang ke TPS kalau tidak ada yang memberikan ongkos misal? Itu kan problem sebetulnya ya. Problem yang kemudian menjadi persoalan di pemilu kita, persoalan yang klasik lah. Tidak ada uang tidak dipilih, atau tidak memberikan bingkisan tidak dipilih. Itu kan problem sebetulnya, dan sebetulnya tidak menjadikan budaya kita. Masih banyak masyarakat yang punya kesadaran demokrasi, kesadaran kecerdasan dalam memilih, menentukan pilihan tanpa pragmatisme, masih banyak.
karena mereka yang pilih itu yang betul-betul mereka harapkan, titipan harapan itu yang mereka kenal, yang mereka tahu track recordnya, yang mereka tahu tentang perjalanan sejarahnya seperti apa, yang menitik karirnya dengan benar di masyarakat, kan begitu. Nah ini yang tentu tugasnya memang tidak setahun atau dalam satu periode pemilu saja, tapi sangat panjang begitu. Ya, berarti memang saking pentingnya ini bagi pemilih pemula ini ya Pak ya. Mereka kan akan menjadi pemilih mayoritas juga ya Pak. Sangat mayoritas, banyak ya. Lanjut ya Pak, ini Boleh. kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, tantangan untuk generasi muda nih Pak, apakah memang mereka terlalu apatis dan tidak tertarik kepada politik, ataukah minimnya literasi politik di sosial media ya Pak ya? Karena generasi muda kan banyaknya memakai media sosialnya gitu. Apakah itu masih kurang gitu Pak, literasi politik di media sosialnya? Ya saya memang belum tahu atau belum pernah membaca satu penelitian tentang apakah anak muda sekarang atau Gen Z ya. Betul. Gen Z kita melek buta terhadap politik, enggak juga. Ternyata kan banyak juga yang kelompok-kelompok tertentu yang mereka membuat komunitas-komunitas tertentu. Tapi ada juga yang apolitis begitu ya, terhadap selera mereka terhadap politik seperti apa, selera mereka terhadap dinamika pemilu seperti apa. Memang politik ini kadang dicap sebagai barang yang kotor, dalam tanda petik. Gen Z tidak terlalu mau ikut campur. Padahal kalau kita sadari dan kita pikirkan mendalam bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita itu berdasarkan pada hasil-hasil keputusan politik. Betul. Seseorang ya. Ketika kita datang, misal ketika kita tidak melakukan pilihan ketika pemilu, tentu akan menjadi mayoritas pilihan yang salah, mungkin saja. Tapi ketika kita bergerak, datang dan menentukan pilihan karena kita punya kepedulian terhadap pemilu itu sendiri, bisa jadi pilihan yang kita pilih adalah orang yang benar. Nah maka literasi Gen Z itu betul mungkin saja harus diperbanyak dengan cara dan kemasan yang berbeda. Saya tidak tahu formulasinya ya teman-teman pegiat media sosial. Kalau saya punya media sosial karena saya aktivitasnya di dunia politik demokrasi, yang muncul di beranda saya pasti yang begitu-begitu. Nggak tahu di beranda FYP-nya apa ya Pak? FYP-nya apa kan nggak tahu. Tapi yang mungkin ya, yang orang berpikir atau teman-teman Gen Z berpikir ya pemilu ya hanya 5 tahun sekali. Ya pemilu ya begitu-begitu saja, kan begitu. Dampaknya terhadap kehidupan mereka apa? Apakah kehidupan Gen Z-nya yang memang apolitis, atau memang sajian kita yang kurang? Baik Pak. Begitu. Ya teman pemilih seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah memilih ya Pak ya. Betul. Karena satu suara dari teman pemilih ini sangat berarti untuk nasib 5 tahun ke depan bangsa Indonesia. Betul. Seperti itu ya. Baik Pak, kalau untuk idealnya nih Pak, pemilih pemuda itu nanti tuh harus berperilaku seperti apa nih Pak? Yang pertama tentu membaca karakteristik partai politik. Dia mau tidak mau, dia sekurang-kurangnya harus membaca track record dari partai politik. Karena yang menjadi peserta pemilu di pemilu yang akan datang atau pemilu-pemilu sebelumnya itu adalah partai politik. Track recordnya seperti apa nih? Membawa kepentingan kita semua atau enggak? Di antara semua partai yang dicalonkan oleh partai politik itu mewakili keinginan kita atau tidak? Itu yang pertama yang harus dibaca. Maka karakteristik literasinya harus ditingkatkan. Yang kedua, jangan FOMO begitu. Ikut-ikutan ya Pak ya? Ikut-ikutan kan begitu. Ini ramainya begini, enggak juga jalur yang kita ikuti itu belum tentu baik, belum tentu juga tidak baik. Paling tidak ditambah literasinya terkait dengan siapa, partainya apa, orangnya siapa. Kalau memang sistemnya terbuka misal,
di kemudian hari pemilu 2029 sistemnya masih terbuka seperti pemilu sebelumnya, itu kan pasti yang dipilih adalah orang dan partai. Kalau track record partai hari ini tidak membawa kepentingan kita atau kepentingan dirinya, maka harus dievaluasi dong. Karena pemilu itu fungsinya adalah mengevaluasi setelah dia masuk ke parlemen. Kalau tidak, selama 5 tahun masa jabatan partai politik tersebut tidak mampu memberikan kepentingan kita, ya nggak usah dipilih lagi dong. Artinya literasi yang harus balik lagi ya Pak, literasi. Pada literasi. Yang kedua, ya dipilihlah dengan sesuka hati kita, biar pemilunya riang gembira, senang, dibawa nyaman, tidak dibawa tertutup pikiran kita itu. Karena pilihan kita A dengan orang lain pilihannya berbeda, membuat diri kita tertutup dengan orang lain, gak mau share, gak mau diskusi, ego terhadap pilihan kita. Ya enggak, setiap orang punya hak pilihan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain, terhadap partai tertentu. Jangan kemudian memaksakan ego kita dengan pilihan orang lain. Artinya kita harus legowo. Genjet pemilih pemula itu mampu untuk bisa menerima dengan pilihan yang berbeda, menerima hal-hal yang sifatnya tidak menjadi seseorang itu menjadi benci karena pilihan yang berbeda. Sekurang-kurangnya itu yang harus mereka siapkan atau kita lakukan. Ya, berarti teman pemilih ini harus mengenali siapa calonnya ya Pak ya? Ya, calonnya siapa? Harus riset mungkin ya. Betul. Partainya seperti apa? Betul. Seperti apa sekarang 5 tahun ke belakang? Apakah kepentingan kita masuk di kepentingan mereka atau hanya kepentingan partai sendiri yang dibawa? Begitu. Berarti sebelumnya si pemilih pemula ini harus tahu ya apa kepentingannya ya. Atau jangan sampai nanti ini siapa yang dipilih kan gitu. Betul. Partainya apa? Jangan seperti beli ikan dalam karung, udah nggak mungkin ikan hidup dalam karung kan. Betul. Berarti kalau bisa ini nggak Pak, kalau misalnya terlalu banyak pilihan nih Pak, dari partainya banyak, nanti terus ada calon-calonnya banyak. Apakah itu menjadi faktor juga Pak yang membuat Gen Z ini jadi bingung gitu ya Pak? Ya bisa jadi, karena di kita kan tidak ada pembatasan partai politik. Betul. Semua orang boleh berserikat, berkumpul dan membuat partai politik juga nggak apa-apa. Isma misal setelah ini membuat perkumpulan bikin partai politik boleh, selama persyaratannya dipenuhi. Pak boleh minum dulu Pak? Boleh. Dalam nanti pelaksanaan pemilu nih Pak, apakah pemilih pemula ini ada perannya untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi dan melaporkan mungkin beberapa jenis pelanggaran yang mereka saksikan gitu Pak? Ya. Tugas seluruh masyarakat itu adalah mengawasi semua tahapan pemilu. Tugas seluruhnya ya, bukan hanya tugas Bawaslu. Tentu kalau ada yang mau terlibat dengan Bawaslu, kami sangat welcome. Kita sangat terbuka. Teman-teman Genjet yang katakanlah Genjet ini yang high tech ya. Dia mengenal teknologi, dia tidak buta terhadap teknologi, karena pemilu ke depan mungkin saja penerapan teknologi semakin tinggi. Penggunaan teknologi informasi semakin dipergunakan di berbagai hal. Jadi tugas pengawasan itu adalah tugas kita semua, tugas masyarakat, karena masyarakat itu atau sesuatu yang salah itu sudah menjadi hal yang lumrah, menjadi temuan kita semua. Kalau kita melihat suatu kesalahan, pasti Isma dan saya sepakat itu salah. Betul. Atau masyarakat secara umum ketika melihat suatu kesalahan, orang memberi dengan cara memberikan materi, sadar ya Pak ya? Sadar semuanya, nggak ada yang nggak sadar. Nah, artinya semua masyarakat punya kewajiban yang sama dalam mengawasi semua proses tahapan pemilu, kecuali di undang-undangnya dirubah. Balik lagi, selama ini kan pemilu kita melarang terkait dengan dugaan tindak pidana tindak pemilu atau pemilihan berkaitan dengan money politik. Selama aturan itu belum dicabut, ya jangan anggap itu hal yang lumrah, kan begitu. Jangan anggap itu hal yang benar.
kalau itu dianggap benar secara mayoritas, mungkin saja orang yang tadinya tidak mau menerima hal itu bisa saja dia menjadi mau begitu. Ya. Kalau dari Bawaslu-nya ada strategi khusus nggak Pak untuk menghilangkan kebiasaan? Ya apa ya, upaya yang kita berikan lakukan tentu edukasi terhadap masyarakat, terhadap kelompok-kelompok organisasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat organisasi keagamaan. Kita berikan edukasi, kita sampaikan, kita bekerja sama dalam bentuk maupun MOU ataupun tidak MOU. Ada upaya kita lakukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Tapi kan balik lagi, instrumen itu bukan hanya tugas atau kewajiban itu bukan hanya kewajiban Bawaslu, tapi juga partai politik sebagai peserta pemilu dan juga masyarakat secara umum. Tentu pemerintah daerah juga punya kewajiban itu. Berarti saat terjadi pelanggaran itu nih Pak, teman pemilih itu bisa melaporkannya ke Bawaslu itu harus datangkah ke kantor Bawaslu Pak? Ada posko tertentu gitu Pak? Posko aduan gitu ya Pak ya? Ada hotline yang disediakan, bisa melalui WA, bisa melalui jajaran kita sampai ke tingkat TPS, bisa melalui jaringan media sosial. Ketika ada masuk di jaringan media sosial, direct message misal, teman-teman yang mengelola itu langsung sampaikan kepada kami dan kita lakukan penelusuran. Ada mekanisme yang kita lakukan. Ada prosedurnya ya Pak? Ada prosedurnya. Nah, ini Pak sebelum kita tutup nih Pak, apa ada pesan-pesan atau final statement nih Pak untuk teman-teman pemilih yang masih muda-muda lagi, Gen Z tadi Pak? Gitu. Ya, teman-teman Gen Z di Kabupaten Bandung, siapkan diri teman-teman sebagai pemilih pemula nanti untuk memilih pilihan yang tepat, memilih partai yang membawa harapan kita semua, memilih orang yang memang dapat kita percayai, dan tentu jangan tidak sampai datang ke TPS. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Bapak atas sharing yang luar biasa ini ya. Sama-sama. Semoga membuka wawasan dan ilmu baru nih Pak buat teman-teman yang menonton, khususnya yang generasi muda ini ya. Teman-teman jangan lupa ya, pemilu itu bukan sekedar mencoblos, betul ya Pak ya. Ini tuh sebagai bentuk kita menjaga demokrasi ya Pak ya. Dan semoga teman-teman pemilih muda ini siap untuk pemilu selanjutnya, mungkin dengan lebih cerdas ya Pak ya, kritis dan penuh integritas seperti itu. Betul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar demokrasi dan kepemiluan, podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Terima kasih teman pemilih, Sampurasun. Terima kasih Pak. Sama-sama nih Pak. Minum Pak. Minum. Saya minum aja dulu.